Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Falah dari kelas 11 F2. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu mesin diesel atau siklus dari mesin diesel. Pertama-tama, apa itu mesin diesel? Mesin diesel merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan tenaga dari bahan bakar yang melalui proses pembakaran. Jadi mesin diesel biasanya digunakan untuk kendaraan atau generator yang memiliki tenaga yang besar seperti truk atau bus, lalu kapal, atau mungkin generator listrik. Oke, dan mesin diesel ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Contohnya dari kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakarnya, atau dia menggunakan lebih sedikit bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu juga dengan daya tahannya, dia lebih tahan lama dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu dia juga memiliki torsi yang sangat tinggi. Dan kekurangan dari mesin diesel ini yaitu harganya yang sangat mahal. Terus juga dia juga menimbulkan polusi dan menimbulkan gas-gas yang sangat berbahaya. Lalu dia karena torsinya yang sangat tinggi, jadi mesin diesel ini memiliki tingkat kebisingan dan getaran yang sangat tinggi. Oke, lanjut kita bahas tentang mesin diesel siklusnya. Jadi di siklusnya ini ada 4. Yang pertama, intake stroke, compression stroke, power stroke, dan exhaust stroke. Yang pertama, intake stroke, yaitu proses di mana udara dimasukkan ke dalam silinder atau mesin diesel ini. Jadi pertama-tama piston ini turun ke bawah, lalu katupnya juga dibuka. Jadi di sini ada katupnya dibuka, dan dia karena pistonnya ke bawah menarik udara yang ada dari luar, jadi menarik udara yang segar untuk nantinya akan dibakar. Dan di sini juga ada injeksi bahan bakar agar mudah terbakar juga. Lalu yang kedua, compression stroke, yaitu dimana udara di sini ditekankan, dipadatkan lagi, jadi piston menuju ke atas. Piston di sini menuju ke atas dan menekan udara di dalam. Kenapa begitu? Karena agar bisa menciptakan pembakaran yang ideal. Jadi tidak ada bahan bakar yang terbuang, jadi lebih efisiensi. Lalu di yang ketiga, power stroke atau terjadi perubahan tenaga. Jadi di sini lewat busi ini akan dinyalakan, dipercikan sebuah api. Jadi di bagian sini terjadi ledakan, istilahnya ledakan. Jadi sehingga piston yang tadinya awal dari sini dia terdorong ke bawah dan menghasilkan sebuah energi. Lalu setelah terjadi pembakaran, kan udara di sini sudah tidak bisa dibakar lagi karena bahan bakar sudah habis. Jadi di bagian sini katupnya terbuka, lalu piston ini bergerak ke atas untuk mendorong udara keluar. Lalu atau juga disebut exhaust stroke. Lalu setelah selesai ini, balik lagi ke langkah yang awal dan terjadilah siklus mesin diesel. Jadi udara masuk, piston turun, piston naik ke atas, mengkompres udara, lalu pembakaran terjadi, penghasilan energi, lalu pembuangan udara yang telah dibakar. Oke, itu contoh untuk gambaran dari mesin dieselnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang grafik dari mesin diesel, yaitu grafik P dan V, atau T dan S, atau pressure dan volume, atau tekanan dan volume, dan juga temperatur atau entropi atau suhu dan ketidakpastian. Oke, saya akan menjelaskan dari grafik P per V dulu. Ini grafik. Oke, di sini saya akan menjelaskan grafik P per V atau pressure per volume, tekanan dan volume. Jadi sama seperti tadi yang dari langkah 1, 2, 3, 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Pertama-tama 0 ke 1 di sini saya akan menambah. Di sini itu 0 itu sini saya akan menambah. Sini 0 ke 1 yaitu proses isobarik. Jadi di sini udara masuk ke dalam mesin diesel, lalu 1 ke 2 terjadi kompresi, langkah kompresi, sehingga volumenya berkurang dan tekanannya menjadi tinggi. Masih ingat gambar yang dari awal?
pistonnya naik ke atas, mengecilkan volume dan tekanannya menjadi lebih besar. Dan ini biasanya proses ini disebut juga isentropik atau adiabatik. Lalu dua ketiga, jadi di sini W-nya masuk atau tenaganya masuk. Lalu yang kedua dan tiga yaitu proses terjadinya pembakaran. Kalornya jadi masuk di sini jadi pembakaran sehingga tekanan dan volumenya menjadi lebih besar kayak mendorong ke bawah. Lalu 3 dan 4 usahanya keluar. Di sini 3 dan 4 itu proses langkah kerja atau pengeluaran energinya. Lalu ke 4 ke 1 pengeluaran kalornya yang tersisa jadi dikeluarkan atau pembuangan udaranya. Sama, jadi itu hubungan antara tekanan dan volume. Di sini ada juga hubungan antara temperatur, suhu atau dengan ketidakpastian. Nah, yang pertama-tama sama yang tadi tidak berubah apa-apa. Jadi yang pertama dari pemasukannya dulu, lalu kedua proses kompresi, tekanannya mohon maaf bukan tekanan ini, suhu. Jadi suhunya sedikit naik, jadi saat ditekan suhunya itu sedikit menaik, tidak terlalu drastis tapi menaik, sehingga agar nanti mudah saat pembakarannya, jadi pembakaran yang sempurna atau ideal. Lalu 2 per 3 terjadi pembakaran menaik, jadi di suhu di sini langsung menaik pesat di bagian 3 ini ya, bisa kita lihat naiknya lumayan tinggi, kalornya masuk, ini tadi W-nya masuk. Terus di 3 dan 4 terjadi langkah kerjanya atau W-nya keluar, temperaturnya mulai menurun sedikit, lalu dia pembuangan 4 per 1 pembuangan udaranya, jadi sehingga temperatur di sini jadi lebih kecil atau kembali ke temperatur awal. Saya akan menjelaskan contoh soal dari mesin diesel. Jadi saya di sini diketahui tekanan pertama itu 100 kilopascal, volume pertama yaitu 2 meter kubik, suhu pertama yaitu 300 Kelvin, dan volume keduanya itu 0,5 meter kubik. Dan ini gamma atau rasio kapasitas panas yaitu 1,4. Ini biasanya untuk gas diatomik atau seperti udara. Jadi di sini ditanyakannya yaitu karena di sini yang tidak ada yaitu tekanan dan suhu, jadi kita akan mencari tekanan dan suhu. Jadi P kedua berapa dan T kedua berapa. Jadi di sini saya akan menggunakan hukum persamaan adiabatik, yaitu P1 gamma sama dengan P2 gamma. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau nyari P2-nya bisa aja ditulis seperti ini. P2 sama dengan P1 dikali P1 dibagi P2 gamma. Jadi sama aja, misalnya 100 kali P1 nya 2 0,5 dikali 1,4, ini sama aja 4 1,4. 1,4 itu pangkat 1,4 itu biasanya 5,278. Kita menggunakan segini aja ya, menggunakan angka segini saja, jadi bisa kita kalikan sama saja 527,8 kilo pascal. Jadi tekanan keduanya yaitu 527,8 kilo pascal. Lalu kita lanjut mencari suhunya. Oke, lanjut, kali ini saya akan mencari suhunya, yaitu menggunakan menggunakan hukum persamaan adiabatik, yaitu T1 P1 sama dengan gamma dikurang 1 dan T2 P2 gamma dikurang 1. T1 sama dengan T2 sama dengan T1 P2 bagi P1 T
gamma dikurang 1 sama dengan 300 kali P2 pengulangan 2 0,5 nilainya tadi 1,4 dikali 1 sama dengan 300 dikali 4 ini sama berarti pangkat 0,4 4 pangkat 0,4 itu biasanya 1,737 tinggal dikalikan saja 173,7 dikali 3 1 3 jadi hasilnya 521 Kelvin. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kesalahan informasi, tolong dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.